Ingin sukses di usia tua, bekerja di saat muda. Pung. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Jaka Aulia Maulana di channelnya Farm Jump. Oke, di video kita kali ini kita akan coba eksperimen telur ikan komet. Oke, bagaimana eksperimennya? Langsung saja teman-teman. Jadi di sini judul temanya kita akan lihat bagaimana perbandingan atau perkembangan ikan komet yang kita kasih heater dengan yang tidak kita kasih heater, apakah sama atau berbeda ya teman-teman. Mari langsung saja kita saksikan video ini agar tidak memperpanjang durasi lagi. 1, 2, 3, go. Yo. Nah teman-teman, jadi seperti inilah kondisi telur ikan kita yang baru saja tadi kita pindahkan indukannya dari dalam akuarium ini. Kita tinggalkan telurnya ya teman-teman di dalam akuarium ini. Jadi indukannya kita pisah, kemudian telurnya kita tinggal di sini. Oh iya, di saat penggantian air ya teman-teman, kita menggunakan air rendaman daun pisang ya teman-teman. Jadi di sini kita kuras airnya tuh kira-kira 30% ya teman-teman. 30%. Sisakan 30% ya teman-teman dari air yang sudah ada gitu. Sama juga yang di atas ya teman-teman. Jadi kita di sini akan coba menetaskan telur ikan komet menggunakan heater ya teman-teman. Ini heaternya teman-teman. Di sini saya menggunakan heater Aquarium 304. Mereknya Hikari ya teman-teman. Ini bisa kalian dapatkan di toko akuarium terdekat di tempat tinggalmu ya teman-teman. Di sini harganya saya beli kemarin 100.000 ya teman-teman. Ini yang kecil. Yang panjang harganya 175.000 ya teman. Di setiap daerah itu harganya berbeda-beda ya teman-teman. Harganya berbeda-beda. Jadi ada yang murah, ada yang mahal. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba tetaskan telur ikan komet kita menggunakan heater. Ini ya teman-teman. Ini 50 watt. Oke teman-teman, langsung saja. Let's go. Oh iya. Ya, jadi percobaan kita kali ini telur ikan komet ini kita kasih heater yang di atas. Yang di atas ya teman-teman, ini yang di atas, ini yang di bawah. Jadi yang di bawah ini kita tidak kasih heater ya teman-teman. Jadi kita akan lihat perkembangannya. Telur yang mana yang bakalan cepat netas dan bagaimana reaksi telur-telur terhadap heater ini ya teman-teman. Kita lihat nanti ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, jadi teman-teman, heaternya kita setel. Sebelumnya suhu optimal untuk penetasan ikan komet ini teman-teman 22,5 sampai 29,5 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi di sini kita akan setel di tengah-tengahnya saja ya teman-teman. Jadi tidak 22, tidak juga dengan 29 ya teman-teman. Jadi kita di sini setel ini ya teman-teman. Fokus. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia. Itu dia teman-teman. Jadi 26 ya teman-teman. Tidak ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi di tengah-tengah ya teman-teman kita. Ini 22 kan, 24, 26, ini 28, seterusnya sampai 29. Jadi kita ngambil bagian tengah-tengahnya saja teman-teman. Jadi suhunya suhu tengah. Dia kan 22,5 sampai 29,5 derajat Celcius. Jadi kita mengambil yang bagian tengah-tengahnya saja. Agar suhunya tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung celupin saja. Sebelum kalian celupin ini, kalian harus bersihkan dulu ya teman-teman heaternya. Kalian cuci, takutnya ada zat kimia yang ada menempel dan bisa mempengaruhi kondisi telur kita ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oh iya, ini kalian harus hati-hati ya teman-teman. Meletakkan heater ini harus sebelum di cok ke terminal ya teman-teman. Kepiting depannya teman-teman, ini bagian ini. Nah, lihat teman-teman, ini tidak saya langsung cok kontakkan kepada terminal ya teman-teman. Jadi saya biarkan dulu
Kemudian baru saya buat ininya, headernya di sini. Letakkannya seterah ya teman-teman, asal semuanya tenggelam, semua headernya ya teman-teman. Ini udah bagus ya teman-teman letaknya. Itu ya teman-teman. Jadi telurnya di sini. Usahakan meletakkan header ini jangan terlalu dekat dengan telur ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti ini header akan panas di bagian sini ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian stainlessnya ini akan panas. Tidak dekat dengan ini ya teman-teman. Maksudnya tidak di bagian sini saya meletakkannya, tapi di bagian sini ya teman-teman. Karena takutnya nanti suhu yang ada di stainless itu mengenai telur, sehingga telur itu akan matang di sini, yaitu tadi tidak terjadi penetasan ya teman-teman. Jadi kita harus agak jauhkan gitu ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa gini kan, biarkan saja header sendiri ya teman-teman gitu. Nah, jadi sekarang kita akan memasukkan kepala kepitingnya ini ke terminalnya teman-teman. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teman-teman, ada warna merah itu ya teman-teman. Itu menandakan bahwa headernya bekerja ya teman-teman. Itu dia. Soalnya yang ini headernya saya baru beli ya teman-teman, tidak ada saya gunakan. Ini perdana saya gunakan ya teman-teman. Header sendiri ya teman-teman gitu. Ini saya tidak menggunakan filter ya teman-teman, saya hanya menggunakan aerator. Itu dia aerator. Oke. Kita lihat ya teman-teman. Ini telur yang di atas dengan yang di bawah itu sama-sama ya teman-teman, waktunya sama, kemudian pemijahannya sama juga ya teman-teman. Jadi indukannya memang benar-benar sudah matang gonat yang saya masukkan kemarin ya teman-teman. Ini semalam ya teman-teman. Semalam sudah saya masukkan indukannya di sini, kemudian di sini. Jadi dia udah memang benar-benar telurnya ini benar-benar sama ya teman-teman. Kebetulan juga telurnya ini sama-sama maksudnya tanggalnya teman-teman. Ini coba lihat, itu 23/12/2020. Ini tanggal 23 bulan 12 tahun 2020 ya teman-teman. Jamnya jam 7.01 tadi saya pindahin ya teman-teman. Dan ini jamnya 07 jam 7 pas pagi ya teman-teman. Jadi P ini adalah penetasan. Kita lihat 3 harian atau 2 hari ke depan ya teman-teman, bagaimana perkembangan telur ini. Ini tidak kita kasih header, yang ini kita kasih header ya teman-teman. Itu dia headernya. Jadi di sini hanya cukup menggunakan aerator aja ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Ini aerator. Itu dia. Kita lihat bagaimana perkembangan telurnya jikalau dikasih header dan tidak dikasih header. Kita lihat perkembangannya, mana yang lebih baik dan mana yang lebih sempurna penetasannya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini hari pertama ya teman-teman. Setelah semalam kita buat ini headernya itu, dan hari ini kita coba cek ya teman-teman bagaimana perkembangan telur-telur ikan komet ini ya teman-teman. Oke, yang pertama itu yang akan kita cek yang tidak menggunakan header ya teman-teman, atau pemanas air. Di sini yang tidak menggunakan header itu kelihatannya telurnya aman-aman saja ya teman-teman, tidak ada perubahan. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini kita fokuskan dulu ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia telur-telur yang matang ya teman-teman, yang udah kita bisa lihat di situ udah ada bintik-bintik hitam ya teman-teman. Itu menandakan bahwa perkembangan telur ini baik ya teman-teman. Kita lihat lagi ke samping ya teman-teman, apakah ada telur-telur yang terserang jamur. Itu bisa disebut fungi jamur. Kelihatannya biasa-biasa aja teman-teman, nggak ada perubahan yang drastis gitu ya teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, di tank kita yang pertama ini telur tidak ada perubahan yang drastis ya teman-teman. Jadi perkembangannya cukup baik ya teman-teman. Karena apa? Karena kelihatannya tidak ada jamur yang menyerang ya teman-teman. Tapi kalau kita telaah lagi mungkin ada ya teman-teman beberapa. Tapi di sini yang banyak saya lihat itu telur-telur yang bagus ya teman-teman. Perkembangannya itu bagus tanpa menggunakan heater ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan heater. Jadi perkembangan telurnya itu bagus ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, ini adalah akuarium kita yang menggunakan heater. Telur-telur kita, telur-telur ikan komet kita menggunakan heater. Bagaimana perkembangannya? Coba kita lihat. Di sini suhunya tetap stabil ya teman-teman. Suhu dari air ini stabil ya teman-teman, karena tidak ada perubahan, cukup bagus. Tapi kita lihat telur-telur ya teman-teman, bagaimana perkembangannya. Kita lihat ya teman-teman. Ternyata di sini ada yang berjamur ya teman-teman. Banyak yang berjamur juga. Bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Itu sudah ada fungi jamurnya ya teman-teman, atau ada rambut-rambut halus gitu ya teman-teman. Ini bisa nggak didekatin? Nah, itu dia teman-teman. Itu dia telur ya teman-teman yang terserang jamur. Banyak sekali ya teman-teman terserang jamur di sini. Itu dia teman-teman. Ini penyebabnya ada dua ya teman-teman. Kondisi air yang buruk, kemudian suhu yang tiba-tiba berubah ya teman-teman. Karena apa? Karena suhu pertama kali telur ini dibuahi, setelah dibuahi dan sebelum dibuahi itu berbeda ya teman-teman. Jadi sebelum dibuahi itu di dalam perut indukan itu suhu tetap stabil ya teman-teman. Kemudian setelah telurnya dikeluarkan, kemudian dilakukan pemijahan oleh sang jantan dan telurnya keluar ya teman-teman. Itu suhunya berubah lagi ya teman-teman. Jadi sang telur ini harus menyesuaikan dengan kondisi suhu yang ada di luar dari perut indukan. Nah, sekarang kita ubah, yaitu menggunakan heater, yaitu suhunya suhu optimal untuk pemeliharaan Comet Carassius ini, telur Comet Carassius ini. Suhunya itu suhu optimalnya itu kisaran 22,5 sampai 29,5 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi di sini kita atur atau kita setel suhunya itu 26 ya teman-teman. 25,5 ya teman-teman gitu. 25,5. Itu ya teman-teman. Jadi hasilnya kelihatannya di sini ada sebagian teman-teman terkena jamur dan sebagian juga ada yang tidak terkena jamur. Tapi kelihatannya di sini lebih agak banyak yang terkena jamur ya teman-teman. Ini dia teman-teman, itu ini dia teman-teman, itu dia teman-teman. Ini juga teman-teman terserang jamur. Nah, di sini banyak ya teman-teman terserang jamur. Ini harus kita pisahkan ya teman-teman menggunakan pinset. Oke teman-teman, ini dia. Ini terserang jamur juga teman-teman. Itu ada rambut-rambut halus-halus, rambut halusnya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini juga ya teman-teman. Tapi di bagian bawah ya teman-teman, itu telurnya baik ya teman-teman. Ini dia contoh telur yang baik. Ah, itu dia teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Ini dia. Nah, ini telur yang tidak baik ya teman-teman nih, yang ini. Kemudian yang ini yang baik ya teman-teman. Nah, tuh. Ini dia teman-teman. Ini. Itu yang baik ya teman-teman. Jadi perkembangannya cukup
memuaskan ya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya yang kita letakkan, yang tidak kita letakkan header dan kita letakkan header, itu perbedaannya hanya sedikit ya teman-teman. Karena jikalau kita ini yang tidak kita letakkan header ini, suhu dari pertama dia keluar sampai sekarang itu tetap stabil ya teman-teman, tetap sama. Tetapi suhu yang di atas ini, setelah telur dikeluarkan kemudian kita tambah header, jadi suhunya itu berubah ya teman-teman, berubah. Ini kan kita setel 25,5 ya teman-teman, di situ di dalam tank ini, dalam akuarium ini. Dan ini tidak ada kita setel ya teman-teman, jadi telur itu tidak ada melakukan adaptasi lagi teman-teman. Jadi tidak ini teman-teman, tidak, ibaratnya tuh telurnya tidak terkejut ya teman-teman. Kalau ini kan dia terkejut, pertama dia keluar sekian, kemudian kita rubah sekian, jadi telur ini harus menstabilkan lagi suhu yang telah kita rubah. Tetapi kalau yang ini yang tidak kita kasih header, telur itu tidak ada melakukan perubahan atau melakukan adaptasi ya teman-teman, adaptasi dengan suhu, sehingga telur yang di sini lebih aman. Dan yang di atas ini, kalau saya lihat perkembangannya kurang aman ya teman-teman, lebih banyak terkena jamurnya. Tapi di bagian dalamnya mungkin ada yang tidak terkena ya teman-teman, sebagian. Nah teman-teman, kita lihat besok ya teman-teman perkembangannya bagaimana lagi selama 3 harian ini. Ini perkembangan hari pertama ya teman-teman, sudah kita lihat ternyata yang header ini lebih banyak terkena jamur ya teman-teman. Dan yang ini mungkin lebih sedikit ya teman-teman. Bisa kita lihat tadi di sini telurnya aman, dan yang ini tidak terlalu aman kalau menurut saya di hari pertama ini. Oke, jangan di skip ya teman-teman, kita lihat bagaimana perkembangan telur ini. Nah teman-teman, jadi ini hari kedua ya teman-teman setelah pemijahan. Mari kita cek ya teman-teman bagaimana perkembangan telur-telurnya, apakah sudah menetas atau belum. Nah ini dia teman-teman, ini anaknya ya teman-teman. Lihat teman-teman, lihat ya teman-teman, ini anakannya teman-teman, ini lihat teman-teman nih. Nah ini dia banyak sekali teman-teman. Mas ini sudah menetas ya teman-teman, tapi dia belum terlalu bisa berenang, masih kecil ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, nah itu dia. Nah ini dia teman-teman, nah ini dia teman-teman. Di sini banyak sekali teman-teman. Nah ini dia teman-teman, di bagian sini sangat banyak ya teman-teman, tapi kamera kita tidak dapat menjangkaunya teman-teman. Di bagian sini ini penuh, sini teman-teman ya, penuh. Ini saya tunjukkan salah satunya saja ya teman-teman, sudah menetas, menandakan bahwa telurnya sudah menetas ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman, ya teman-teman, lihat ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini dia teman-teman. Nah ini baru 2 hari ya teman-teman sudah menetas ya teman-teman. Di sini kalau kalian lihat secara langsung, di bagian ini penuh ya teman-teman. Dia menempel seperti ikan sapu-sapu ya teman-teman, menempel seperti itu dia, seperti itu, menempel di dinding kaca akuarium ya teman-teman. Lihat, ini penetasan hari pertama ya teman-teman. Dia belum bisa berenang dengan sempurna ya teman-teman, masih ada cadangan makanannya ya teman-teman di perutnya. Di hari pertama dia menetas ini jangan dikasih makan, karena dia sudah ada cadangan makanannya teman-teman. Kita biarkan saja teman-teman sampai cadangan makanannya sudah habis. Oke teman-teman, jadi di tank pertama kita ini yang tanpa header itu dia sudah menetas. Oke, yang kedua kita akan periksa tank yang kita kasih header ya teman-teman, bagaimana perkembangan telurnya, apakah dia juga telurnya itu menetas seperti yang di sini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, tank kedua kita yang menggunakan header, itu headernya teman-teman. Kita lihat apakah ada rayakan ikan komet kita yang telah menetas.
Lihat ya teman-teman. Di sini banyak telur-telur busuk juga ya teman-teman. Tapi di sini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Sepertinya nggak banyak ini telur menetas di sini. Lihat, lihat ini dia teman-teman, ada 1 ekor. Lah hilang teman-teman, hilang dia teman-teman, kabur. Kita cari lagi ya teman-teman, kita cari lagi sampai dapat, biar teman-teman tahu bagaimana perkembangan telur ikan komet jika dikasih heater. Ini dia teman-teman, ini dia teman-teman, nih. Ini dia teman-teman, apakah kalian melihat? Ini dia. Nah, itu dia kabur teman-teman, kabur. Nah, jadi perkembangan telurnya, jika kita kasih heater, telurnya itu akan beradaptasi lagi ya teman-teman. Telur yang sudah keluar dari perut indukan betina itu akan beradaptasi dengan suhu yang ada di luar. Pertama dia keluar, suhu telur ikan komet pertama kali keluar, dia telah beradaptasi dengan air yang pertama. Kemudian kita lakukan uji coba menggunakan heater. Jadi dia melakukan adaptasi lagi ya teman-teman. Jadi telur itu melakukan adaptasi 2 kali. Mungkin karena itu jadi telur ini busuk, itu dia teman-teman. Dan juga kualitas airnya juga ya teman-teman, bisa mempengaruhi kualitas air. Kemudian suhu, pH, oksigen, itu bisa mempengaruhi terhambatnya telur menjadi tidak menetas. Di sini cukup banyak ya teman-teman yang terkena jamur. Nah, ini dia, jamur sudah parah banget ya teman-teman. Lihat teman-teman, rambutnya sudah gondrong. Itu teman-teman, rambut jamurnya sudah gondrong. Nah, oke teman-teman, jadi ini hari kelima ya teman-teman setelah pemijahan terjadi. Mari kita lihat perkembangannya. Maaf ya teman-teman, hari keempat saya nggak bisa videoin karena ada kerjaan ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja. Ini burayak umur ini sudah 5 hari ya teman-teman setelah penetasan. Lihat, mereka sudah bisa berenang dengan sempurna ya teman-teman. Lihat, itu dia. Ini dia teman-teman, agak silau ya teman-teman karena ini saya pengambilan videonya malam. Nah, itu saya center dulu ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada banyak sebenarnya teman-teman karena ini susah ya teman-teman, pengambilannya malam juga, jadi agak. Nah, ini dia teman-teman di bawah itu dia. Nah, ini dia teman-teman, lihat ada banyak ya teman-teman. Di sudut sebelah sana ada juga teman-teman, di sebelah sana itu, di sudut sana, kemudian di sudut sini, di belakang sana, di belakang akuarium situ, di bagian sini ya teman-teman, ada banyak. Jadi yang kita shoot ini bagian yang mudah aja teman-teman. Lihat, ini dia anaknya. Oke, jadi ini yang nggak pakai heater ya teman-teman, perkembangannya bagus teman-teman, lumayan banyak juga. Lihat, jadi bawah dia sedang makan. Ini saya kasih makan nanti sudah umur 7 harian ya teman-teman, atau 1 minggu. Karena apa? Karena di saat itulah cadangan makanannya memang benar-benar sudah habis, dan saya juga belum bisa mencarikan pakannya karena di sini susah juga ya teman-teman mencari pakannya. Lihat, susah juga mencari pakan yang sesuai dengan ukuran mulut
sang rayakan ya teman-teman. Oke, jadi kita lihat akuarium kita yang kita kasih heater ya teman-teman. Lihat, ini tanknya, ini akuariumnya. Di sini perkembangannya cukup bagus ya teman-teman. Lihat, lihat, itu dia teman-teman, itu dia, itu dia, ini dia teman-teman. Lihat, nah itu dia teman-teman, nah itu dia, ada teman-teman. Lihat, ini dia teman-teman, lihat. Nah itu dia. Ini perkembangan cukup besar ya teman-teman ukurannya daripada yang di bawah. Lihat. Sekarang kita lihat lagi yang lain apakah ada. Di atas ini sepertinya kurang banyak ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman di sudut. Nah, itu dia kurang kelihatan ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Ini yang saya shoot hanya sebagian ya teman-teman. Karena apa? Karena mungkin dia ada di bagian di balik serutan tali rapia ini ya teman-teman, jadi agak susah melihatnya. Kebetulan juga malam. Ini kurang banyak ya teman-teman rayakannya. Sepenglihatan saya kurang banyak ya teman-teman. Lihat. Ini ada sebagian ya teman-teman. Yang jelas bagian atas ini perkembangan burayaknya lebih besar ya teman-teman daripada yang di bawah. Padahal usia telur atau rayakan ini sama saja ya teman-teman. Lihat, ini seperti jarum masih teman-teman ya besarnya. Kalau yang di atas ini tadi yang kita kasih hetar itu umur 5 hari sudah 2 kali jarum ya teman-teman besarnya. Seperti yang kita lihat tadi. Buntutnya sudah kelihatan kecil, agak ngembang di bagian ujungnya. Kalau yang di bawah tadi memang benar-benar lancip ya teman-teman, seperti jarum. Dan badannya pun tidak sebesar yang di tank bawah ya teman-teman. Lihat, ini sudah 2 kali jarum ya teman-teman besarnya. Ukuran buntutnya juga, buntutnya juga sudah, ekornya sudah kelihatan ya teman-teman, ekornya. Oke teman-teman, jadi perkembangannya cukup baik ya teman-teman. Kalau yang di bawah sini yang tidak kita kasih hetar itu bagus perkembangannya. Kemudian rayakannya juga banyak ya teman-teman. Tapi yang di atas ini ikannya besar-besar, burayaknya besar-besar, tapi kurang banyak ya teman-teman. Ini bisa jadi yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan burayak itu faktor pakan atau bisa juga air ya teman-teman. Di sini saya lihat ada beberapa hari yang lalu itu infosorianya banyak ya teman-teman di sini. Nah, jadi prediksi saya burayak ini memakan infosoria yang ada di dalam tank akuarium kita ini ya teman-teman. Jadi menurut saya dia memakan itu infosoria itu. Jadi tubuh burayakan yang di atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Jadi teman-teman, lebih besar. Ini sudah umur 5 hari sudah 2 kali jarum ya teman-teman besarnya. Yang kita kasih hetar. Saya tidak tahu juga kenapa infosoria itu bisa tumbuh di dalam tank ini ya teman-teman. Tapi yang di bawah ini kecil ya teman-teman, seperti jarum masih. Nggak besar seperti yang di atas ya teman-teman. Lihat. Nah, itu dia. Kecil sekali ya teman-teman. Dan ekornya pun tidak kelihatan ya teman-teman. Hanya lancip aja seperti itu teman-teman. Lancip dan ramping. Kalau yang di atas ini gemuk, kemudian ekornya sudah mulai kelihatan kecil, nggak terlalu besar. Udah 2 kali jarum. Oke teman-teman, jadi perkembangan rayakan kita pada hari kelima itu alhamdulillah sehat semua ya teman-teman, sehat walafiat. Ini dia, yang ini kita kasih hetar, yang ini enggak. Jadi perkembangannya yang tidak kita kasih hetar itu baik, tetapi dari fisik itu burayaknya kurang besar ya teman-teman, jadi kurang berkembang. Tetapi kalau yang di atas, penglihatan saya ini sedikit rayakannya, nggak banyak seperti yang di bawah.
Tapi perkembangan fisik dia atau perkembangan fisik burayak ini cepat ya teman-teman, besar. Umur 5 hari sudah 2 kali jarum ya teman-teman.